Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang terhormat Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Pak Oke Nurwan, dan juga Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI, Pak Alfonsus Wijaya. Terima kasih sudah bergabung. Yang terhormat teman-teman media, terima kasih sudah hadir siang ini secara virtual. Siang ini Pak Dirjen bersama Pak Alfonsus akan menyampaikan implementasi uji coba pembukaan pusat perbelanjaan dan mal yang sudah dimulai sejak kemarin. Kami persilahkan kepada Pak Dirjen, karena Pak Dirjen hari ini juga sudah dari pagi sepertinya sudah memantau implementasinya untuk 2 mal dari sejak pagi. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Alfonsus, terima kasih telah bergabung untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah. Ada kekhususan untuk instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2021 kali ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan wartawan, secara prinsip instruksi Mendagri saat itu adalah sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Hanya melihat perkembangan COVID di beberapa wilayah, dan dalam rangka persiapan ke depannya, maka pemerintah memutuskan ada kekhususan. Intinya instruksi Mendagri yang selama ini sudah berjalan hampir sama, dan pemberlakuannya ini saat ini diperpanjang dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 16 Agustus gitu. Kita perpanjang dengan ada kekhususan khususnya untuk pelaksanaan pembukaan pusat perbelanjaan secara terukur. Dalam instruksi Mendagri nomor 30 tahun 2021 ini tetap PPKM, tapi terkandung ada kekhususan untuk uji coba di beberapa kota yang kita lihat perkembangan penularan COVID-nya membaik, gitu kan, tetapi masih di kategori PPKM level 4. Nah, dalam instruksi Mendagri ini perbedaannya yang dari sebelum-sebelumnya adalah ada yang kita lakukan uji coba untuk membuka pusat perbelanjaan di 4 kota, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kota Surabaya. Nah, sesuai dalam uji coba ini yang akan kita gunakan persyaratan dalam pembukaan pusat perbelanjaan ini adalah semua yang terlibat di pusat perbelanjaan wajib vaksin. Dan wajib vaksinnya itu adalah harus terintegrasi ke Peduli Lindungi. Itu yang pertama. Kenapa kita lakukan itu? Karena ini adalah untuk namanya uji coba. Ini supaya kita bisa memonitor mobilitas, arah pergerakan pengunjung maupun karyawan di pusat perbelanjaan. Jadi beberapa hal itu yang akan yang inti utama dari instruksi Mendagri nomor 30 tahun 2021 ini. Nah, tadi di 4 kota, dan kita sudah bekerja sama dengan APPBI
mal-mal mana saja atau pusat perbelanjaan mana saja yang dinyatakan siap oleh APPBI untuk segera dilakukan uji coba. Kita sepakati ada 138 mal yang tersebar di empat kota tersebut, DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kota Surabaya. Nah, implementasinya dengan protokol kesehatan yang ketat dan terukur. Nah, hal-hal utama yang diatur dalam uji coba ini bahwa setiap pusat perbelanjaan, mal atau pusat perdagangan diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimum 25% pengunjungnya. Dan batasan waktu beroperasinya adalah mulai pukul 10 sampai pukul 20. Dengan protokol kesehatan sebagaimana telah diusulkan oleh kami dan sudah dicantumkan dalam instruksi Mendagri tersebut. Intinya kita sudah setujui dan pusat-pusat perbelanjaan juga sudah dipilih yang dinyatakan siap. Nah, ketentuan lain dalam uji coba tersebut adalah penduduk dengan usia di bawah 12 tahun atau pengunjung di bawah usia 12 tahun dalam tanda kutip anak-anak dan di atas 70 tahun belum diperkenankan memasuki pusat perbelanjaan dalam masa uji coba ini. Nah, selain itu dalam ketentuan tersebut juga diatur bioskop, tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan, mal dan pusat perdagangan, artinya bioskop, entertainment itu tempat bermain anak-anak itu atau tempat hiburan di bioskop tersebut tetap ditutup. Nah, sehingga saat ini Kementerian Perdagangan bersama asosiasi telah menyusun panduan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan sebagai pedoman bagi seluruh pengelola pusat perbelanjaan di 4 kota tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan agar dapat memberikan rasa aman, nyaman kepada pengunjung pusat perbelanjaan dan meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 serta mendorong percepatan program vaksin nasional. Ketentuan protokol kesehatan yang baru untuk dicoba untuk uji coba pembukaan pusat perbelanjaan ini yang sebelumnya belum pernah diterapkan oleh pusat perbelanjaan selama masa pandemi adalah terkait persyaratan yang diberlakukan untuk semua orang tanpa terkecuali, termasuk pengunjung, termasuk karyawan, termasuk pemasok, supplier pun kita atur, yang akan memasuki wilayah pusat perbelanjaan. Tadi sudah saya nyatakan, sudah divaksinasi, minimal vaksinasinya yang pertama. Tadi disampaikan sertifikat vaksinnya yang tertera dalam akun Peduli Lindungi, melakukan check-in dengan QR code yang berada di akses masuk, melakukan check-out dengan cara melakukan scan QR code, jadi masuk dan keluar pun kita akan cek dengan QR code. Kenapa ini dilakukan? Sehingga memang di aplikasi Peduli Lindungi ini kita bisa memonitor pergerakannya, sehingga kita manakala terjadi sesuatu kita bisa monitor tuh pergerakan pengunjung dan pergerakan yang terlibat di pusat perbelanjaan ini, sehingga kita bisa segera lakukan tracing
dan apa hal-hal yang diperlukan perbaikan. Uji coba ini akan dilakukan selama 1 minggu sampai tanggal 16 dan akan dimonitor secara periodik. Setiap harinya kita lakukan monitor, kita lakukan kunjungan dan sebagainya. Bagi yang belum atau tidak bisa melakukan vaksinasi karena alasan tertentu, bisa tetap memasuki wilayah pusat perbelanjaan dengan menunjukkan surat keterangan dokter atau bukti tes antigen, surat keterangan dokter yang memang tidak memberikan rekomendasi untuk divaksin kepada yang bersangkutan ya. Harus menunjukkan itu, dan bukti tes antigen dengan hasil yang negatif yang sampelnya masih berlaku, baru diambil dalam 24 jam, 1 kali 24 jam sebelum kedatangan. Bisa saja tidak menggunakan antigen kalau memang mempunyai bukti tes PCR. Kalau tes PCR hasilnya negatif dan bisa berlaku selama 2 kali 24 jam sebelum kedatangan ke pusat perbelanjaan, dan harus menunjukkan KTP kepada petugas pemeriksa yang berada di akses masuk ke pusat perbelanjaan. Bagi yang baru sembuh dari positif COVID-19 pun menunjukkan bukti tes antigen dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum kedatangan ke pusat perbelanjaan, atau sama bisa menggunakan tes PCR dengan hasil negatif dalam kurun waktu 2 kali 24 jam sebelum kedatangan, yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2 kali 24 jam sebelum kedatangan ke pusat perbelanjaan, dan KTP juga kita harus disertai. Bukti tes antigen dan bukti tes PCR sebagaimana yang dimaksud tadi di atas harus dilengkapi dengan QR code. QR code-nya itu adalah QR code yang formal yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan sehingga bisa dapat diverifikasi digital oleh pengurus atau petugas di lapangan. Ketentuan protokol kesehatan lainnya antara lain selain tadi memastikan pengunjung itu yang sudah divaksin atau yang beberapa pengunjung yang karena ketentuannya bisa pakai antigen maupun PCR, maka protokol kesehatan yang lainnya juga di pusat perbelanjaan tetap harus dilakukan. Jadi ini tetap seperti pengukuran suhu tubuh, wajib pakai masker, penyediaan hand sanitizer atau tempat cuci tangan, pengaturan jaga jarak, setiap tenan atau itu mempunyai rambu-rambu ketika berbelanja. Ada nanti SOP mikro dalam penggunaan lift atau fasilitas-fasilitas yang ada di pusat perbelanjaan, lift, eskalator, secara prinsip masih sama dengan yang selama ini telah berjalan di pusat perbelanjaan selama dibuka, selama sebelum ketentuan PPKM dan selama pandemi COVID-19. Saya tidak bisa merinci jumlah nama-namanya, tapi untuk uji coba ini kami telah bekerja sama dengan asosiasi pusat perbelanjaan, dan kita sepakati saat ini di 4 kota itu di DKI Jakarta ada 85 pusat perbelanjaan. Di Bandung ada 23, di Semarang ada 6, Surabaya ada 24. Jadi totalnya ada
138 pusat perbelanjaan yang sedang kita lakukan uji coba. Ketentuan ini di instruksi Mendagri ini menjadi ketentuan yang mendasar, tidak boleh dikurangi. Nah, tergantung pemerintah daerah setempat atau pengelolanya bisa saja menambahkan dalam hal lebih memperketat, dalam hal lebih waspada, lebih ini. Tetapi ketentuan-ketentuan mendasar ini semua wajib diikuti. Dan itu tanggung jawabnya akan berjenjang, tanggung jawabnya pemerintah akan mengawasi, memonitor, asosiasi juga akan mengawasi pusat perbelanjaannya, melakukan terhadap ketertiban yang sudah kita sepakati bersama. Bahkan nanti pengelola pun akan mengawasi pertokoannya. Dari beberapa hal, dari hasil kunjungan saya ke beberapa tempat, sudah dilakukan dengan baik. Bahkan setiap pusat perbelanjaan itu sudah menerapkan satuan tugas tersendiri yang mempunyai tanda khusus, sehingga dia mempunyai kewenangan untuk melakukan teguran, melakukan langkah tindak ini dalam rangka memastikan prosedur ini dipatuhi oleh pengelola, dipatuhi oleh tenan atau toko, dipatuhi oleh karyawan yang bekerja di pusat perbelanjaan, dipatuhi oleh pengunjung, gitu kan. Dan itu harus kita pastikan, dan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pengelola pusat perbelanjaan yang secara berjenjang akan bekerja sama dengan pemerintah daerah tentunya. Jadi pada dasarnya tidak ada yang perbedaan dari instruksi Mendagri saat ini adalah ada uji coba di di 4 daerah yang masih kategorinya level 4, tetapi kita uji coba untuk membuka pusat perbelanjaan dengan kehati-hatian, tetap memastikan mobilitas tidak terlalu frekuensinya tidak terlalu tinggi, sehingga ada pembatasan kapasitas dan dipastikan semua yang berada di pusat perbelanjaan itu sudah vaksin, sehingga ada risiko-risiko yang lebih berat terjadi itu kita bisa hindari. Untuk sementara itu, Bu Ani, yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Alfon bisa menambahkan. Terima kasih. Silakan Pak Alfon. Ya, terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Dirjen, Pak Uke, yang terhormat Ibu Direktur, Ibu Nina, yang terhormat Ibu Karohumas, Ibu Ani, rekan-rekan media yang hadir semua, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada APBI, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, untuk sedikit menjelaskan perihal kondisi terakhir, update terakhir atas pemberlakuan ataupun implementasi pelonggaran untuk pusat perbelanjaan yang tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Dirjen. Jadi saya pada kesempatan ini hanya ingin menambahkan saja, pertama adalah ingin melaporkan perkembangan hasil daripada pemberlakuan pelonggaran tersebut. Jadi tadi Pak Dirjen sudah sampaikan ada di 4 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Jadi memang sejak tanggal 9 malam setelah diumumkan oleh pemerintah, pusat perbelanjaan diizinkan untuk beroperasi dengan pembatasan 25% kapasitas, dan juga ada tambahan protokol kesehatan, yaitu wajib vaksinasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen. Kami bekerja langsung pada malam tersebut untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi.
karena memang pemeriksaan di lapangan terhadap ketentuan pelaksanaan wajib vaksinasi itu harus melalui sistem, yaitu melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, jadi sampai dengan saat ini sudah 85% pusat perbelanjaan telah siap dan telah beroperasi dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dalam sistem pemeriksaan di lapangan masing-masing di tiap-tiap pusat perbelanjaan. Masih ada beberapa pusat perbelanjaan yang masih melakukan finalisasi tahapan persiapan karena untuk memastikan bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini, pemeriksaan melalui aplikasi Peduli ini benar-benar tidak ada kendala di lapangan ataupun paling tidak kendalanya minimal, sangat minimal. Jadi masih ada beberapa pusat perbelanjaan yang sedang mempersiapkan hal tersebut. Saya tidak akan berpanjang lebar perihal ketentuan ataupun daripada ketentuan pembatasan dan sebagainya, karena Pak Dirjen tadi sudah sampaikan. Saya ingin hanya menjelaskan, menambahkan sedikit adalah perihal mekanisme pengunjung ataupun para pegawai ataupun siapapun yang berada di pusat perbelanjaan yang akan masuk ke pusat perbelanjaan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Jadi syaratnya sebetulnya sangat mudah sekali. Pertama adalah sudah vaksinasi, kemudian para pengunjung, para pegawai atau siapapun yang akan masuk ke pusat perbelanjaan, merencanakan masuk ke pusat perbelanjaan, silahkan mengunduh ataupun mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Diharapkan juga untuk melakukan downloadnya ini dilakukan sebaiknya sebelum datang ke pusat perbelanjaan, supaya tidak terjadi antrian juga di pusat perbelanjaan. Setelah mengunduh ataupun mendownload aplikasi Peduli Lindungi, silakan membuat akun dengan cara, salah satunya adalah dengan cara memasukkan NIK ataupun NIK terhadap aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu berarti sudah selesai, sudah memiliki akun. Nah, pada saat datang ke pusat perbelanjaan, silakan melakukan scanning dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Scanning terhadap QR code yang ada di setiap akses masuk ataupun di setiap pintu yang ada di pusat perbelanjaan. Jadi silakan langsung scanning. Nah, nanti dari hasil scanning itu otomatis di aplikasi Peduli Lindunginya akan muncul tanda warna, ada warna merah, hijau ataupun kuning. Kalau warna merah berarti yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Kalau warna hijau berarti sudah memenuhi syarat masuk ke pusat perbelanjaan. Warna kuning juga sebetulnya sudah sudah diperbolehkan izin masuk ke pusat perbelanjaan, tetapi petugas bila dirasakan perlu untuk melakukan verifikasi lebih lanjut, akan dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap yang warna kuning. Jadi kurang lebih itu yang sudah dilakukan, dan kami sudah mencoba aplikasi ini sejak kemarin di lapangan, karena ini memang protokol baru. Ada beberapa masyarakat, saya kira bukan hanya beberapa masyarakat, termasuk juga pengelola dan juga masyarakat harus bisa beradaptasi dengan sistem ini. Jadi mungkin dalam 1-2 hari ini ada sedikit kendala di sana-sini, tetapi kami tetap berusaha berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan juga dengan Kementerian Kesehatan selaku penyedia aplikasi Peduli Lindungi untuk terus memperbaiki kondisi-kondisi yang ada, dan diharapkan dalam 1-2 hari ke depan sistem ini semakin lancar untuk diberlakukan di lapangan. Demikian Pak Dirjen, sekedar laporan dari kami, dari asosiasi, yang mana kami akan terus berkoordinasi dan melaporkan kondisi ini setiap periodik, setiap berkala kepada tentunya pertama adalah tim kesehatan, tim Kementerian Kesehatan, berhubung dengan terkait dengan kelancaran daripada aplikasi Peduli Lindungi, dan tentunya juga dengan Kementerian Perdagangan selaku pembina daripada ataupun yang membuat ketentuan dalam pelonggaran terhadap pusat perbelanjaan kali ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin dulu Pak Ani. Jadi saya tegaskan kembali ya, terkait pengunjung mal yang harus menunjukkan hasil negatif PCR yang tadi sampelnya diambil 2 hari, atau antigen yang sampelnya 1 hari sebelumnya. Saya tegaskan yang pertama ini adalah berlaku bagi pengunjung yang
tidak divaksin karena alasan kesehatan. Kalau tidak bisa menunjukkan alasan kesehatan, tidak bisa divaksin, gitu kan. Walaupun punya antigen, maka ini tidak akan diizinkan masuk. Karena ini hanya boleh untuk alasan. Tapi yang masuk itu adalah wajib vaksin, dikecualikan bagi mereka yang karena kata dokter tidak bisa divaksin, gitu kan. Tidak bisa divaksin, sehingga pakai antigen atau PCR dalam 24 jam. Nah, kedua, mengapa aturan ini dibuat khusus untuk pusat perbelanjaan dan mal? Karena sirkulasi, intinya gini, pusat perbelanjaan ini bagi pemerintah itu lebih terkontrol. Nah, pusat perbelanjaan ini dilengkapi dengan pendingin udara, prioritas sirkulasi udara dan sebagainya. Prioritas pertamanya adalah menekan tentunya laju penyebaran COVID-19 yang rentan dalam ruangan tertutup. Sehingga kita perlu lakukan protokol kesehatan yang pasti, gitu kan. Bagi yang sudah divaksin dan sudah mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, dapat scan langsung di pusat perbelanjaan dan di mal. Pengunjung pusat perbelanjaan dan mal pada masa uji coba ini adalah yang ingin berbelanja dalam keadaan sehat. Perlu dijadikan acuan juga ini bagi teman-teman sebagai informasi makna dari instruksi Mendagri. Instruksi Mendagri ini adalah hal-hal mendasar yang harus diikuti. Kalau nanti ini kalau pusat perbelanjaan uji coba, kalau nanti Pemda menentukan lebih ketat, itu kita siap-siap saja. Karena yang tentunya yang mengetahui kondisi setempat adalah Pemda. Tapi intinya itu. Ini sebagai informasi. Jadi instruksi Mendagri ini ada misalkan contohnya pasar rakyat yang memang di instruksi Mendagri ini tidak perlu vaksin atau apa. Seperti yang selama ini berjalan, dan selama kita monitoring, kita hasilnya bagus, di beberapa kota sudah mulai melandai, turun. Nah, tapi ada juga karena kondisi setempat, pemerintah daerah memerlukan aturan tambahan. Itu dimungkinkan karena sifatnya industri Mendagri itu adalah ketentuan mendasar yang harus diikuti. Ketentuan-ketentuan tambahan manakala Pemda setempat memerlukan itu dimungkinkan. Ada beberapa contoh karena kondisinya tidak terbuka, ada contohnya pasar rakyat di DKI, tapi karena sudah kondisinya tertutup dan menggunakan AC, sehingga bisa saja diberikan ketentuan tambahan mau wajib vaksin atau tidak. Jadi bisa saja ada yang protes, ternyata Pemda mengatur lebih dari apa yang dilakukan industri di ketentuan instruksi Mendagri. Jadi pada dasarnya instruksi Mendagri, instruksi pemerintah ini sifatnya yang paling mendasar dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19. Manakala itu diperlukan ketentuan tambahan, Pemda bisa melakukannya. Itu tambahannya, Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dirjen. Silakan teman-teman media kalau ada yang mau ditanyakan. Kebetulan Pak Dirjen bersama-sama dengan Ketua APPBI. Ini dari Mbak Fadia dari IDN Times. Silakan Mbak Fadia. Halo, selamat siang Pak Alfons. Ya. Ya, Pak izin bertanya Pak terkait kan saat ini restoran dan kafe di mall masih belum boleh melayani dine-in ya Pak. Nah, tapi Ketua Umum Hipindo menyatakan kalau misalkan uji coba ini berjalan efektif, pekan depan sudah boleh mulai dine-in. Ini boleh dijelaskan Pak nanti syaratnya seperti apa, mungkin kapasitasnya dan dari Kemendak mungkin ada penjelasan terkait hal ini Pak. Terima kasih.
kami sudah sepakat berjalan dan arahan pada saat itu juga Pak Menko menyampaikan bahwa di daerah tertutup dine-in ini tidak diizinkan kecuali untuk yang terbuka. Artinya kalau di luar pelataran silakan, tapi tetap terbatas dan diberikan waktu yang singkat. Dalam uji cobanya pun kami udah melihat bukan hanya dine-in aja, termasuk di toko-toko. Tadi saya melakukan kunjungan ke toko, dan toko juga membatasi kunjungan pengunjung di dalam tokonya, sama gitu. 15 menit harus kembali lagi karena dibatasi 25% di dalamnya. Sama ini. Jadi untuk pertama yang ketentuan dine-in selama masa uji coba untuk restoran-restoran yang di dalam pusat perbelanjaan diizinkan untuk hanya diizinkan untuk take away atau delivery. Sementara untuk yang disediakan di pelataran pusat perbelanjaan diizinkan untuk dine-in dengan ketentuan tentunya waktu yang terbatas dan ketentuan jaga jarak dan kapasitas maksimum 25%. Gitu, Pak Dia. Kalau setelah uji coba gimana, Pak? Iya. Nanti kita kan besok aja saya sore akan mengumpulkan lagi, melihat evaluasinya seperti apa. Arahnya kalau tidak tertib, ini resikonya. Makanya saya Pak Alfon nih harus mengawasi. Kalau tidak tertib ya pemerintah tidak akan melakukan ini. Tapi saya lihat mereka karena APPBI sudah melakukan seleksi yang dipastikan kesiapannya, kelengkapannya dan sebagainya. Saya lihat tadi lancar-lancar. Terima kasih. Jadi apabila uji coba ini efektif, boleh gitu Pak? Karena kata Ketua Memipindo juga masih melihat hasil uji coba ini, Pak. Oh iya. Efektif kita lapor lagi. Karena kan ini harus ke pemerintah dan diputuskan bersama. Dipimpin Pak Menko Marves, nanti kita bahas lagi sejauh mana nih ini. Apakah tadi kan kita batasi ini jumlahnya 138. Karena tadi APPBI sudah menseleksi apakah ini diperbanyak atau tadi dari 25% dinaikkan ke 50% atau waktunya. Itu nanti tergantung hasil evaluasi. Kita belum, dan kita juga harus melihat juga kesiapan pemerintah. Karena ada beberapa tetap keluhan untuk ada yang sudah akses peduli lindungi, sehingga hal-hal seperti itu harus kita lihat semua. Jadi saya belum bisa memastikan berhasil atau tidaknya, tapi ini namanya juga uji coba dan ini akan menjadi ajang persiapan kita untuk memasuki ke level-level selanjutnya. Demikian. Pak Alfonso, ada yang mau ditambahkan, Pak? Pak Alfons? Ya, terima kasih Bu Ani. Saya ingin tambahkan sedikit. Jadi memang sekarang ini pusat perbelanjaan masih fokus untuk memastikan kelancaran dari pemeriksaan ataupun mekanisme pemeriksaan wajib vaksinasi, khususnya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi memang kami belum berpikir untuk yang kedepannya, tetapi saat ini fokus dulu supaya ini semua lancar, kelengkapannya semua beres, persiapan lancar, kemudian juga bagaimana mengedukasi masyarakat supaya terbiasa ataupun beradaptasi dengan protokol yang baru ini. Jadi inilah yang kami lakukan sekarang ini, fokus dulu, mudah-mudahan ini lancar, semakin lancar lagi di dalam waktu-waktu ke depan, sehingga setelah itu mungkin baru kami akan duduk bersama lagi dengan semua stakeholder, khususnya dari pihak pemerintah, untuk baru memikirkan bagaimana
kelanjutan pelonggaran ke depan. Tetapi saat ini memang kami tetap fokus dulu untuk menyelesaikan ini karena tidak mudah juga untuk bisa mensosialisasikan hal-hal baru khususnya di dalam terkait dengan protokol kesehatan ini. Sama seperti contohnya pada tahun lalu pada saat pemberlakuan menggunakan masker itu juga awal-awalnya kan cukup sulit, tidak mudah juga, tetapi lama-kelamaan masyarakat sekarang sudah bahkan menggunakan masker sekarang sudah menjadi bagian dari penampilan gaya penampilan. Jadi kami juga ingin agar supaya ketentuan pemeriksaan wajib vaksinasi juga seperti itu. Oleh karenanya kami sekarang ini memang fokus dulu memprioritaskan terhadap kelancaran ataupun kehandalan daripada sistem peduli lindungi untuk mekanisme pemeriksaan wajib vaksinasi di setiap pusat perbelanjaan. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Mas Glenn, berita 1, silakan. Izin, selamat siang Bapak Ibu. Saya ada sedikit pertanyaan untuk Pak Dirjen. Pak, artinya selama uji coba ini Kemendak belum menyiapkan sanksi apa ya? Jika nanti ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Lalu yang kedua untuk Pak Alfonsus, Pak, ini kan pemerintah sudah mulai melakukan pelonggaran-pelonggaran, membuka kembali jalan-jalan protokol juga, Pak. Apakah kebijakan ini Bapak pandang sudah cukup untuk kembali memutar roda ekonomi, ataukah khususnya dari APPBI sendiri mengharapkan adanya kebijakan lanjutan untuk bisa menggairahkan kembali ekonomi, Pak? Terima kasih. Oke. Saya jawab langsung ya, Bu Ani ya. Ya, silakan langsung Pak Dirjen. Begini, ini namanya uji coba. Sanksi udah kita siapkan dan itu sudah dituliskan nanti udah disepakati semua. Sanksi utamanya yang udah disepakati itu kalau terjadi sesuatu saya tutup 3 hari. Bukan saya ya, pemerintah akan menutup tuh 3 hari. Itu dampaknya besar juga tuh. Karena mereka udah bersiap dan sebagainya. Sehingga dalam masa uji coba ini, yang pertama hanya pengunjung. Yang pertama adalah pengelola pusat perbelanjaan harus kita pastikan tertib manakala nanti dibuka. Makanya ini uji coba. Yang saya pastikan, yang saya nilai ketertiban dulu pusat perbelanjaan. Bagaimana pusat perbelanjaan menjalankan protokol kesehatan, melakukan pengaturan, mengawasi tenannya, mengatur pengunjung. Itu yang kita monitor semua. Kalau ini dinilai mengkhawatirkan, uji coba akan dilanjutkan kan gitu. Tetapi ya belum saya buka lebih luas. Karena ini namanya uji coba, yang saya perhatikan banyak. Kepatuhan pelaku, kepatuhan pengunjung, tata cara ketertiban berjalan tidak. Ini harus disiapkan dari sekarang. Ada beberapa hal, contohnya di Bandung tadi yang saya mulai, mereka baru bisa mulai hari ini. Padahal sudah kita berikan kesempatan sejak tanggal 10. Tapi karena tadi mereka harus menyiapkan perangkat-perangkat kesiapannya, sehingga baru bisa dibuka hari ini, gitu kan. Jakarta bisa kemarin, gitu kan, sehari setelah diumumkan. Saya paham bahwa pusat perbelanjaan pun melakukan persiapan yang matang karena ada sanksi, itu intinya. Tadi ini sekalian menjawab nih, maaf apa sudah dimulai, ketentuannya sudah dimulai, baru mau dimulai, tidak sudah bisa dimulai, tapi masih masa uji coba ini kita monitor dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Begitu, Glenn. Silakan Pak Alfons. Terima kasih Bu Ani menjawab masalah kapasitas 25%, dan juga tentunya salah satunya seperti kita ketahui pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga merencanakan untuk membuka penyekatan dan diganti dengan ganjil genap. Tentunya ini saya kira selaras dengan juga pelonggaran terhadap pusat perbelanjaan di mana sudah beroperasi kembali. Kalau masih ada penyekatan-penyekatan juga tentunya menjadi percuma dibuka, tetapi tetap banyak penyekatan-penyekatan. Jadi kami setuju sekali pemerintah Provinsi DKI
membuka penyekatan diganti dengan ketentuan ganjil genap untuk mendukung pembukaan pusat perbelanjaan dengan kapasitas 25%. Kemudian kalau kita bicara kapasitas 25%, dari pihak pusat belanja tentunya sebetulnya menginginkan lebih dari 25%. Kenapa? Karena pada saat pemberlakuan PPKM Mikro pun, sebelum terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 ini, kita berada di dalam pemberlakuan PPKM Mikro. Nah, pada saat itu pusat perbelanjaan bisa beroperasi dengan kapasitas 50%. Dengan kapasitas 50% pun sebetulnya kami masih defisit karena tidak bisa menutup biaya operasional. Jadi apalagi dengan hanya kapasitas 25%, pasti lebih defisit lagi. Tetapi kami merasa lebih baik beroperasi dengan 25%, dimulai dengan 25%, karena meskipun tutup juga tetap harus mengeluarkan biaya-biaya yang relatif nilainya juga tidak berubah. Tetapi ada satu hal lagi yang juga cukup penting adalah bahwa dengan di pelonggaran 25% ini juga bermanfaat bukan hanya bagi pusat perbelanjaannya saja ataupun para penyewa yang berada di dalam pusat perbelanjaan, tetapi juga banyak sektor usaha non formal yang skala mikro dan kecil di sekitar pusat perbelanjaan, dan itu ada di semua sekitar pusat perbelanjaan yang berada di Indonesia. Selama tutup tidak bisa berusaha, praktis terhenti usahanya. Mereka tidak bisa mencari nafkah, seperti contoh misalkan tempat kos, warung-warung, ojek antar jemput karyawan, parkiran dan sebagainya. Mereka tidak mendapatkan pelanggan, yang mana pelanggannya itu adalah para pekerja yang bekerja di pusat perbelanjaan, baik itu pekerja pusat belanja maupun pekerja toko-toko. Selama pusat perbelanjaan tutup hampir 5 minggu, bahkan lebih dari 5 minggu ini, mereka juga tidak bisa berusaha. Praktis tidak ada pelanggannya sama sekali, karena pekerjanya juga tidak masuk kerja, karena pusat perbelanjaannya tutup. Jadi saya kira dengan pelonggaran ini, bukan hanya menolong pusat perbelanjaan dan para penyewa juga, tetapi juga sektor-sektor usaha non-formal yang skala mikro dan skala kecil juga akan terbantu. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak Alphonse. Selanjutnya dari Detik, Mas Herdi, silakan Mas Herdi. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat siang, silakan. Pak Herdi, Detikcom, izin bertanya. Mengenai ini Pak, tadi mau penegasan aja sih Pak mengenai syarat antigen tuh Pak. Kemarin di Kokas Pak Mendak bilangnya itu syarat vaksin dan antigen dan atau PCR itu kan artinya digabung semua Pak untuk satu orang Pak. Ini sekarang dinyatakan kalau misalnya itu antigen dan PCR kalau nggak bisa untuk vaksin gitu Pak. Nah ini maksudnya gimana Pak jadinya Pak? Apakah keduanya harus jadi syarat atau ini bisa antara keduanya itu Pak? Atau gitu misalnya vaksin atau PCR dan antigen gitu Pak. Terus satu lagi mungkin ke Pak Alphonse Pak. Kemarin saya sempat reportase ke beberapa mall Pak, penerapan dengan Peduli Lindungi ini bikin antrean panjang nih Pak di pintu masuk Pak. Kalau dari pengelola mall gimana nih Pak? Apakah ini nggak takut jadi klaster baru juga nih Pak dengan ada antrean panjang ini Pak? Terus beberapa dari ojek online juga kan kebanyakan yang sekarang. Oke, saya langsung jawab Wani. Ya. Silakan Pak. Gini, Herdi, tadi saya sudah nyatakan bahwa betul Pak Mendak ini wajib vaksin. Nah, ini berbeda. Kita kan ini kegiatannya harian. Jadi beda wajib vaksin, beda dengan yang kegiatan transportasi yang wajib antigen. Jadi ini adalah wajib vaksin. Dan ini masih uji coba. Kita coba dengan kriteria wajib vaksin. Yang kedua, kalaupun tadi kita batasi di bawah 12 tahun nggak boleh masuk, di atas 70 tahun nggak boleh masuk. Tetapi ada juga yang itu tidak bisa divaksin ya, tidak divaksin karena alasan kesehatan, silahkan, boleh, tapi pakai antigen atau PCR. Saya kira jelas itu ya. Ini masa uji coba, apakah itu nanti akan diperketat atau diperingan atau seperti apa, nanti setelah 1 minggu kita itu. Demikian.
Silakan Pak Alfons, tadi ada pertanyaan tentang antrian. Ya, terima kasih Bu Ani. Izin Pak Dirjen, saya ingin menambahkan sedikit perihal tadi masalah antigen. Jadi memang di pusat perbelanjaan tadi sudah Pak Dirjen sudah jelaskan bahwa penggunaan tes antigen ataupun PCR test itu untuk bagi mereka yang belum bisa ataupun tidak bisa divaksinasi karena alasan kesehatan. Jadi misalkan komorbid ataupun misalkan sedang hamil dan sebagainya, usia kehamilan belum mencukupi untuk syarat divaksinasi. Ya, tentunya mereka harus bisa membawa surat keterangan dokter dan juga hasil antigen ataupun PCR yang ada masa berlakunya. Jadi saya kira itu yang berlaku, dan tentunya kembali lagi semua juga tidak bisa dilakukan secara manual, tetap harus menggunakan Peduli Lindungi. Jadi itu tambahannya sedikit, mohon izin Pak Dirjen. Kemudian yang berikutnya menjawab antrian panjang pada saat aplikasi menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nomor satu adalah kami menghimbau kepada siapapun yang ingin berkunjung ke pusat perbelanjaan. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa sebaiknya melakukan download ataupun mengunduh aplikasi Peduli Lindungi sebelum datang ke pusat perbelanjaan. Jadi itu yang diharapkan. Kami akan selalu mensosialisasikan hal tersebut. Jadi silakan downloadnya sebelum datang ke pusat perbelanjaan dan kemudian mendaftar menjadi akunnya juga sekaligus pada saat sebelum datang ke pusat perbelanjaan untuk menghindari antrian panjang di pusat perbelanjaan. Namun tentunya juga tetap ada saja bagi mereka yang mungkin lupa ataupun belum sempat untuk melakukan download ataupun mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Jadi sudah terlanjur datang ke pusat perbelanjaan, kami sudah meminta kepada semua anggota APBI pusat perbelanjaan untuk mengatur antrian-antrian sini. Jadi contoh misalkan seperti kemarin di Kota Kasablanka pada saat Pak Menteri meninjau ke sana sudah dibagi dua antrian. Jadi ada antrian yang khusus bagi mereka yang belum sempat mengunduh ataupun mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Tetapi satu lagi juga ada jalur antrian yang khusus bagi mereka yang sudah melakukan download ataupun sudah memiliki akun di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi itulah pengaturan yang akan dilakukan ataupun yang sudah dilakukan oleh pusat perbelanjaan. Tetapi tetap kami menghimbau, mohon juga bantuan kepada rekan-rekan media untuk mensosialisasikan bahwa sebaiknya mengunduh ataupun mendownload aplikasi Peduli Lindungi itu sebelum datang ke pusat perbelanjaan. Demikian, terima kasih Bu Ani. Terima kasih Pak Alfons. Ada lagi dari Mbak Mahdalena ini. Mbak Mahdalena dari RRI Pro 3. Silakan Mbak Mahdalena. Ya, terima kasih Bu Ani. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada pertanyaan terutama untuk Pak Alfonsus ya mengenai penyediaan perangkat untuk scanner aplikasi itu, kira-kira asosiasi pusat perbelanjaan atau pengelola pusat perbelanjaan itu harus mengalokasikan anggaran baru tidak Pak? Dan ada kendala nggak untuk menyediakan perangkatnya begitu untuk saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saat ini untuk 4 kota yang sudah boleh dibuka mallnya, kira-kira yang sudah siap untuk Jakarta misalnya berapa, Bandung berapa yang sudah buka saat ini Pak? Apakah sudah ada datanya Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Silakan langsung dijawab saja Pak. Ya, terima kasih. Pertama adalah penyediaan perangkat. Jadi saya kira penyediaan perangkatnya tidak terlalu banyak. Yang sangat penting adalah yang paling penting itu adalah QR code. Karena QR code ini tidak bisa diproduksi sembarangan. Ini harus diproduksi melalui Kementerian Kesehatan. Dan juga QR code ini itu berbeda di setiap pintu. Jadi kalau di pusat perbelanjaan ada 50 pintu, berarti harus ada 50 QR code juga yang berbeda. Jadi yang harus disediakan adalah memproduksi QR code dari Kementerian Kesehatan, kemudian kami mencetaknya untuk di setiap pusat perbelanjaan. Jadi itulah kurang lebih tambahan daripada pelaksanaan protokol untuk kewajiban wajib vaksinasi. Kemudian juga tentunya ada tambahan dari sumber SDM, sumber daya manusia. Jadi kami juga harus menambah sementara waktu ini, apalagi dalam masa-masa
uji coba dan perkenalan ini kepada masyarakat, kami harus menambah beberapa personil petugas di lapangan untuk bisa membantu kelancaran di lapangan. Jadi saya kira lebih kepada hal-hal tersebut. Tidak ada hal-hal peralatan khusus dan sebagainya. Kemudian juga masalah kesiapan dari pusat perbelanjaan. Saat ini di 4 kota, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, secara rata-rata ada 85% pusat perbelanjaan yang telah siap. Karena untuk memproduksi QR Code ini juga memerlukan waktu. Jadi tidak bisa di dalam waktu singkat. Kementerian Kesehatan sekarang sudah baru meluncurkan website untuk bisa setiap pusat perbelanjaan mengajukan ataupun melakukan registrasi untuk mendapatkan QR Code melalui web. Jadi kalau sudah melalui web tentunya akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat lagi. Tetapi memang kembali saya bisa laporkan bahwa saat ini 85% sudah siap, 15% lagi sedang siap-siap supaya memastikan semua bisa berjalan dengan lancar. Karena salah satu bukan hambatan ya, kira-kira kerja keras yang harus dilakukan adalah karena setiap pusat perbelanjaan itu memiliki banyak pintunya. Ada satu pusat perbelanjaan yang memiliki sampai 70 pintu, sehingga harus dibuat 70 QR Code yang berbeda-beda satu sama lain. Jadi lebih baik siap-siap dahulu daripada buka dengan kondisi yang belum siap, karena nanti Pak Oke bisa menutup ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Alphonse. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Henry Kompas. Silakan Mas Henry. Terima kasih Ibu. Selamat siang Pak Oke, Pak Alphonse. Selamat siang. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah syarat vaksin saja itu cukup? Bukankah vaksin itu tidak menjamin orang itu tidak terjangkit COVID kan? Lalu bagaimana menjamin pengunjung-pengunjung lain yang masuk ke mal terhadap orang yang sudah divaksin, tetapi ternyata kita nggak tahu kalau orang itu OTG. Gimana itu cara mendeteksinya tanpa ada tes PCR sama antigen? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pak Alphonse nih, berapa sih jumlah pekerja mal yang ada di 4 kota besar yang nantinya akan dibuka untuk uji coba? Berapa total jumlahnya? Lalu dari jumlah itu yang sudah divaksin pekerjanya berapa? Tadi kan disyaratkan bahwa mereka yang sudah bekerja mereka yang akan kembali bekerja itu yang sudah vaksin semua. Nah ini yang sudah divaksin berapa? Itu aja Pak, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, makasih Mas Hen. Silakan Pak Dirjen. Ya, tadi saya bilang ini adalah masa uji coba. Dan ingat, program COVID-19 pandemi itu nggak tahu kapan berakhirnya dan mungkin kita harus hidup bersama itu. Ya, dan arah kebijakan semua negara itu seperti itu. Yang pertama itu. Sehingga konsep kita adalah sekarang mempercepat vaksin di semua negara seperti itu. Nah, ini uji coba itu bukan karena uji coba itu aja. Ini udah dibahas dengan matang. Berbagai tujuan dan sasaran yang kita harapkan. Apakah kita sudah bisa dengan vaksin aja hidup berdampingan dengan virus dan sebagainya. Jadi ini adalah bagian dari uji coba. Tetapi kita lakukan secara terkontrol, gitu. Dan ada berbagai macam pertimbangan. Jadi saya paham yang dimaksud Henry. Tapi ini adalah strategi lebih jauh lagi sehingga pembatasannya itu kita betul-betul batasi. Pusat perbelanjaannya harus siap, segala aspeknya, jumlah pengunjungnya dibatasi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi intinya kita ingin mengukur dari berbagai aspek. Satu, itu dari ini sebagai benchmarking juga diawali dengan pusat perbelanjaan. Nanti bagaimana di sektor-sektor lainnya, wisata, travel dan sebagainya. Tapi intinya ini memang salah satu bentuk uji coba yang kita lakukan bukan karena hanya uji coba di pusat perbelanjaan,
tapi untuk lebih luas lagi. Dan ini akan, saya nggak bilang menjamin, gitu kan? Saya tidak bilang menjamin, tapi arahnya memang kita akan begini, gitu kan? Sehingga inilah yang hasilnya apanya itu nanti kita tergantung evaluasi. Saya paham yang dipertanyakan. Jadi keputusan pemerintah dengan segala bentuk tujuan yang sedang kita monitor, maka kita menetapkan di pusat perbelanjaan ini yang menurut kita bisa lebih kita kontrol, kita coba dengan vaksin, gitu. Demikian. Silakan Pak Alphonse. Ya, terima kasih Bu Ani. Izin Pak Dirjen menambahkan terkait dengan pernyataan tadi Pak Dirjen. Jadi di pusat perbelanjaan selain tadi memang wajib vaksinasi, kami juga tetap melakukan protokol kesehatan yang berlaku, yang sudah diberlakukan ataupun yang sudah diterapkan selama masa pandemi ini, yang sudah berlaku 1,5 tahun. Jadi protokol kesehatan tersebut tidak dicabut, tidak serta-merta dicabut. Ini adalah protokol kesehatan, wajib vaksinasi ini adalah protokol kesehatan tambahan. Tetapi protokol kesehatan dasarnya untuk memeriksa seperti suhu tubuh, penggunaan masker, harus mencuci tangan dan sebagainya, pengaturan penggunaan lift, pengaturan penggunaan eskalator, penggunaan toilet, itu semua tetap diberlakukan. Jadi meskipun lolos ataupun mendapat diperbolehkan lolos dari screening wajib vaksinasi, tetapi kalau tidak lolos dari screening protokol kesehatan yang tadi saya sebutkan, tetap tidak diperbolehkan masuk. Jadi bagi siapapun yang lolos dari wajib vaksinasi, belum tentu bisa lolos dari protokol kesehatan yang diberlakukan. Nah, protokol kesehatan yang diberlakukan ini kan sebetulnya semua masyarakat sudah terbiasa karena sudah berlaku 1,5 tahun lebih, seperti cek suhu dan sebagainya. Jadi itu adalah kami berusaha meminimalkan semua resiko yang bisa terjadi di dalam pusat perbelanjaan. Tetapi mungkin izin sekali lagi Pak Dirjen, saya mau menegaskan lagi bahwa meskipun lolos wajib vaksinasi, belum tentu bisa masuk kalau tidak lolos di protokol kesehatan yang berlaku. Itu yang pertama. Nah, kedua adalah perihal pekerja. Pekerja di 4 kota ini, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, pekerja yang bekerja di pusat perbelanjaan, belum termasuk yang bekerja di toko-toko, itu ada sekitar 80.000 orang. Ini adalah para pekerja yang bekerja di pengelola, sebagai security, tenaga cleaning service, parkir, dan sebagainya. Jadi ada sekitar 80.000. Hampir semuanya, hampir 100% sudah divaksinasi. Ada beberapa yang belum bisa vaksinasi karena alasan-alasan kesehatan. Tetapi mayoritas, 98% sudah divaksinasi semua. Karena kenapa? Karena pekerja-pekerja di pusat perbelanjaan itu kan termasuk dari kategori layanan publik yang telah mendapatkan prioritas untuk divaksinasi setelah tahap pertama selesai pada waktu itu, yaitu yang tahap pertama itu kan untuk tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan layanan publik, petugas layanan publik. Jadi praktis pusat perbelanjaan, karyawan-karyawannya, pekerjanya sudah divaksinasi semua. Itulah juga yang mendasari, salah satu dasar kenapa kami menyetujui pemberlakuan ketentuan vaksinasi ataupun wajib vaksinasi ini. Karena kami merasa bahwa seharusnya tidak ada masalah, karena hampir 100% pekerja di pusat perbelanjaan itu sudah divaksinasi. Dan kemudian juga khususnya di kota-kota besar dan lebih khusus lagi di Jakarta, tingkat vaksinasinya sudah cukup tinggi, sudah hampir mendekati 90%. Jadi saya kira inilah salah satu juga yang mendasari kenapa pusat perbelanjaan mendukung ketentuan protokol baru wajib vaksinasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Alphonse. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Sudah tidak pertanyaan, jadi ya tadi kita buka banyak pertanyaan supaya ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan kepada Pak Dirjen dan juga Pak Alphonse bisa lebih jelas lagi gitu.
Kalau tidak ada lagi teman-teman media, Pak Dirjen dan Pak Al, terima kasih atas kehadirannya siang ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Dan juga salam untuk keluarga. Ya, rekan. Oke, Pak Alfon. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Bu Direktur, terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih ya. Salam sehat teman-teman media semua, terima kasih. Terima kasih, salam sehat.